Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Cahyadi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara, kelas HTND, NIM 10211117136. Saya akan menjawab pertanyaan soal MIT dari mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara dan unsur-unsur dari sengketa tata usaha negara di Indonesia. Pengertian dari sengketa tata usaha negara ini berada pada pasal 1 nomor 10 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009, menjelaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, unsur-unsur pembentukan sengketa tata usaha negara ialah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, subjek yang bersengketa, yang terdiri dari orang atau badan hukum perdata di suatu pihak atau pejabat tata usaha di lain pihak. Selanjutnya, yang kedua yaitu objek sengketanya, yang berupa keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha yang biasa disebut dengan disiplin. Selanjutnya, nomor 2, soal yang kedua, keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 3 yang sekarang berada di pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kemudian di sini soalnya menjelaskan apa yang dimaksud dengan penetapan tertulis bersifat konkret, individual, dan final. Saya akan mencoba menjelaskan. Yang pertama, penetapan tertulis itu istilah penetapan tertulis ini ditujukan kepada isi dan bukan kepada bentuk formalnya yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang kedua, bersifat konkret. Konkret artinya bahwa yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi terwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Selanjutnya, individual. Individual artinya bahwa keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu atau subjek tertentu saja. Yang terakhir yaitu final, berarti keputusan tata usaha negara itu sudah dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dituju. Soal selanjutnya itu nomor 3, apa yang dimaksud dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam peradilan tata usaha negara. Yang pertama, kompetensi absolut adalah suatu badan pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara. Misalnya perkara PT-UN, maka pengadilan PT-UN yang berhak mengadili itu, bukan pengadilan lain. Selanjutnya, kompetensi relatif, yaitu suatu badan pengadilan tertentu oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Jadi suatu perkara tata usaha negara harus dilaporkan kepada pengadilan wilayah yang bersangkutan saja, bukan kepada pengadilan tata usaha di wilayah lain. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 4, paparkan beberapa asas yang berkaitan dengan peradilan tata usaha negara di Indonesia. Yang pertama, asas keaktifan hakim, yakni keaktifan hakim yang dimaksud untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Asas yang selanjutnya adalah asas pembuktian bebas, yakni hakim yang menetapkan beban pembuktiannya. Selanjutnya asas praduga
pragmatik yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap pragmatik atau benar menurut hukum sampai kemudian ada pembatalannya oleh yang berwenang. Soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 5. Soalnya berisi paparkan apa yang menjadi perbedaan dan persamaan dari peradilan tata usaha negara dan peradilan perdata. Yang pertama kita membahas tentang perbedaan antara hukum acara peradilan tata usaha negara dan hukum acara perdata. Yang pertama perbedaannya dulu, sikap hakim. Dalam acara perdata sikap hakim itu bersifat pasif, sedangkan dalam hukum acara PT-UN sifat hakim itu aktif. Yang kedua objeknya di hukum acara PT-UN itu keputusan tata usaha negara, sedangkan acara perdata yakni wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Perbedaan yang selanjutnya, para pihak yang bersengketa. Jika dalam hukum acara perdata, para pihak yang bersengketa baik penggugat maupun yang tergugat ditentukan secara limitatif, maka atau sedangkan dalam hukum acara PT-UN yakni siapa saja yang dapat menjadi penggugat asalkan dia cakap hukum dan mempunyai kepentingan. Selanjutnya kita membahas tentang persamaannya. Persamaannya itu putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat, tetapi dimungkinkan membawa penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang hal itu diatur dalam undang-undang. Kedua, sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas. Itu saja persamaannya. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 6. Sebutkan peraturan-peraturan yang terkait dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Yang pertama Undang-Undang Nomor 51 yang disebutkan tadi tahun 2009 tentang perubahan 2 atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terakhir Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara. Soal yang ke-7, paparkan apa yang Anda ketahui dari upaya administratif. Jadi upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum apabila tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Dan kemudian upaya administratif ini terbagi menjadi dua, yaitu keberatan dan banding administratif. Oke, baik. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 8. Kapan suatu sengketa tata usaha negara bisa dilakukan upaya administratif atau banding administrasi? Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwa banding administratif dilakukan apabila upaya keberatan yang telah ditempuh sebelumnya ditolak atau tidak memuaskan, dan banding administratif diajukan kepada atasan dari pejabat yang telah menetapkan keputusan yang dimaksud. Selanjutnya soal nomor 9, di mana dilakukan gugatan ketika seorang telah melakukan banding administratif. Jadi setelah melakukan banding administratif tetapi ditolak, kemudian mengajukan gugatan kepada pengadilan tinggi tata usaha negara. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Ini ada contoh kasus. Andi seorang pegawai P3K di instansi pemerintahan Kota Makassar. Pada tahun 2020, Andi berdasarkan keputusan Wali Kota Makassar dimutasi dari tempatnya bekerja. Menurut Anda, apa upaya atau langkah yang harus ditempuh oleh Andi ketika keberatan dengan dikeluarkannya keputusan mutasi tersebut? Berhubung karena Andi ini adalah pegawai di instansi pemerintahan Kota Makassar, maka dia dapat melakukan prosedur
upaya administrasi, yaitu yang pertama melakukan prosedur keberatan. Prosedur keberatan ditempuh dengan cara mengajukan keberatan kepada wali kota atas dikeluarkannya keputusan wali kota Makassar atas dimutasinya dari tempat bekerja. Kemudian jika proses keberatan ini ditolak, maka Andi bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, menggugat wali kota Makassar atas keputusan yang dikeluarkan yang melakukan mutasi kepada saudara Andi ini. Selanjutnya soal nomor 11, masih contoh kasus, wali kota telah mengesahkan peraturan daerah tentang larangan bagi pegawai tentang cara berpakaian dengan baik. Andi keberatan dengan dikeluarkannya peraturan daerah tersebut. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh Andi? Silahkan paparkan berdasarkan pandangan Anda. Baik, juga dilakukan dengan upaya administrasi, yaitu banding administratif, ditempuh dengan cara Andi mengajukan banding kepada wali kota yang mengeluarkan keputusan peraturan daerah tentang larangan bagi pegawai tentang cara berpakaian yang baik. Tapi jika banding administratif ini ditolak, maka Andi bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Baik, soal yang terakhir yaitu judul buku yang digunakan sebagai referensi pada mata kuliah ini. Judul buku yang saya gunakan yaitu Peradilan Tata Usaha Negara, pengarang oleh Dr. Fancien Wanto SH.MH, penerbit Reviva Cendekia, cetakan pertama pada April 2014, diterbitkan oleh UNG Press, Jalan Jenderal Sudirman nomor 6. Mungkin sekian video yang sempat saya buat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.